dan apa bedanya dengan data darah. Jadi nanti ada bedanya. Parameter yang bisa kita teliti itu nggak sama antara data darah sama data urin. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau data darah itu memang adalah apa ya, sampel biologis yang paling sering dipakai. Jadi kalau kita mau menentukan kadar obat itu kebanyakan pakai data darah dibandingkan menggunakan data urin. Walaupun cara pengambilannya lebih enak pakai data urin. Kita nggak perlu bantuan orang lain kan ya kalau data urin. Tapi kalau data darah kita butuh bantuan orang lain untuk ambil darahnya. Jadi sebenarnya itu kalau secara garis besar ya. Cuman nanti kenapa sih kok lebih banyak pakai data darah dibandingkan data urin? Nanti kita bisa lihat apa kelebihannya data urin dan apa kekurangannya menggunakan data urin. Teman mau masuk. Saya udah coba buka MMP, tapi dari kemarin nggak bisa. Ini pagi tadi juga belum bisa MMP-nya. Jadi saya titipkan ke ini ya, ke kontingnya, materinya. Nah, sebenarnya kalau kalian nanti sudah paham bagaimana cara melakukan perhitungan parameter farmakokinetika menggunakan data darah, prinsipnya kalian bisa, maka data urin juga bisa kepegang. Cuma nanti bedanya adalah ketika kita melakukan regresi, yang diregresi X sama Y-nya tidak sama dengan data darah. Tapi prinsipnya sama, melakukan regresi linear untuk mendapatkan nilai K kalau pada data darah. Nanti kalau pada data urin adalah datanya bisa K atau KE. Itu yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan data urin. Hari ini kita belajar dulu yang dengan menggunakan rute intravaskular. Nanti sisanya pertemuan yang berikutnya rute ekstravaskular dan lanjut dengan clearance obat. Jadi lanjut sekaligus karena yang kalau tentang absorpsi itu yang rute ekstravaskular itu nggak banyak, tidak banyak penjelasannya. Jadi ya sudah caranya mirip seperti kalau kalian melakukan data darah yang ada rute ekstravaskular. Jadi pakai metode residual, mirip caranya sama. Nah, sebenarnya apa saja tujuan perkuliahan ini ya? Jadi bagaimana tujuan perkuliahan bagaimana perhitungan parameter farmakokinetika menggunakan data urin itu tujuannya apa saja? Yang pertama adalah kita bisa menggambarkan skemanya dan menuliskan persamaan-persamaan diferensialnya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menghitung berapa jumlah obat yang dieskresikan melalui urin. Jadi kalau urin itu identik dengan berapa jumlah obat yang dieskresikan. Makanya muncul parameter tetapan laju ekskresi atau KE. Kalau darah biasanya adalah K, tetapan laju eliminasi. Tapi ketika kita menggunakan data urin, maka yang muncul adalah tetapan laju ekskresi. Karena ada berapa sih jumlah obat yang dieskresikan melalui urin. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya nanti? Kita akan mempelajarinya dengan cara melakukan plotting dalam suatu grafik semi-logaritma antara yang pertama waktu terhadap jumlah kumulatif yang dieskresikan. Dan yang kedua, bagaimana cara menghitung parameter farmakokinetikanya? Kita menggunakan dua macam metode. Kalau data darah hanya satu metodenya. Kalian nggak akan bingung. Ya cuma itu caranya. Meregresikan antara T versus len CP. Selesai urusannya. Ketemu berapa K-nya. Ketemu berapa nilai T setengahnya. Selesai. Tapi kalau pada data urin ada dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah metode sigma minus. Yang kedua adalah metode tetapan laju ekskresi. Jadi ada dua pendekatan, nanti kita lihat itu bisa dilakukan yang mana. Nah, pada kasus kalian kemana praktikum, oh ternyata ketika praktikum berarti harusnya saya menggunakan metode yang mana. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menentukan parameter farmakokinetika menggunakan dua metode, sigma minus dan tetapan laju ekskresi. Nah, karena tadi pada data urin itu kita akan bicara mengenai berapa jumlah obat yang dieskresikan. Maka kemudian timbul pertanyaan, loh berarti K-nya tetapan laju eliminasi bisa nggak sih tetap kita hitung kayak data darah? Jadi kita lihat bisa atau enggak, atau hanya kita bisa mendapatkan nilai KE aja, tetapan laju ekspresi aja, tapi kita nggak bisa menentukan tetapan laju eliminasi. Nah kalau bisa bagaimana caranya? Itu yang kita pelajari pada data urin. Jadi kalau data urin itu nggak banyak parameternya. Jadi nggak akan serebek kalau kita ngitung pakai data darah. Kalau data darah kita bisa ngitung AUC gitu ya, kalau data urin tuh
nggak terlalu deh. Ngitung KUC-nya tuh nggak apa ya, nggak sebenar aja hasilnya tuh nggak akan mendekati ketika kita menggunakan data darah. Jadi biasanya kalau kita mau hitung AUC pakai data darah. Kalau data urin yang biasanya kita hitung itu cuma bisa ngitung KI, tetapan laju ekspresi, tetapan laju eliminasi, sama T setengah. Biasanya itu. Tapi kalau yang lain-lainnya kita akan dapatkan dari data darah. Menghitung CP, max, T, max itu dapatnya dari data darah. Kalau data urin kita nggak bisa dapat konsentrasi maksimal, nggak bisa dapat konsentrasi minimum, nggak bisa dapat waktu untuk mencapai Cmax kita juga nggak bisa dapat. Jadi kalau ingin tahu onset atau durasi kerja obat, kita nggak bisa pakai data urin. Lebih enak kalau kita menggunakan data darah. Oh iya, ini tuh kelas yang ada yang nggak bisa masuk nggak sih mahasiswanya? Yang sakit bukan ya? Iya, Ibu. Siapa namanya yang sakit itu? Najwa. Oh, yang sakit yang dia nggak bisa kuliah sama sekali ya? Maksudnya nggak bisa ikut SA? Bukan, Ibu. Oh, saya pikir yang autoimun bukan ya? Bukan. Oh ya sudah. Yang butuh untuk direkamkan setiap kali kuliah itu siapa? Najwa juga butuh. Saya lupa Tidak, kemarin Ibu. Untuk Najwa harusnya hanya sekarang sakit, Bu. aja. Oh, nyari ini aja ya udah kalau gitu. Baik. Jadi yang pertama kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita mengkalkulasi tetapan laju eliminasi K dari data urin. Jadi bagaimana cara kita mengkalkulasi data parameter tetapan laju eliminasi dari data urin setelah digunakan, jadi setelah obat digunakan dengan menggunakan rute intravena. Jadi sebenarnya K, tetapan laju eliminasi itu bisa kita tetapkan ketika kita menggunakan data urin. Jadi sama seperti data darah. Kenapa bisa? Karena ternyata laju ekskresi dari suatu obat itu diasumsikan mengikuti kinetika order reaksi yang pertama. Nah, biasanya umumnya ya, suatu obat itu akan dieskresikan melalui urin, entah itu sebagian maupun seluruhnya. Sehingga semakin banyak dia dieskresikan melalui urin, dia akan semakin mendefinisikan jumlah obat yang sebenarnya ada dalam tubuh. Sehingga biasanya obat-obat yang ekskresinya dominan melalui urin, mereka juga bisa ditetapkan parameter farmakokinetikanya menggunakan data urin. Jadi kita bisa milih data darah atau data urin ketika dia ekskresinya di urin juga secara dominan. Misalnya kemarin asam asetil salisilat atau aspirin. Aspirin itu hampir 90%-nya itu dieskresikan melalui urin. Sehingga dalam menentukan parameter farmakokinetikanya kita bisa pilih data darah ataupun data urin tergantung pada kebutuhannya. Tapi kalau ternyata obat tadi itu dia nggak dieskresikan dominan melalui urin, kita agak susah ketika kita menggunakan data urin untuk menentukan parameter farmakokinetikanya. Misalnya ada obat A, ternyata dia cuma 10% melalui urin. Itu agak susah dibandingkan dengan obat-obatan yang memang dominan dia dieskresikannya melalui urin seperti aspirin tadi. Kalau dia semakin banyak tadi dieskresikan melalui urin, hampir komplit misalnya, maka jumlah obat yang dieskresikan itu akan sama dengan jumlah obat yang ada di dalam darah. Semakin sempurna ekskresinya melalui urin, maka semakin menunjukkan jumlah obat yang ada di dalam darah kita. Nah, keuntungannya apa? Jadi kalau kita pakai data urin itu keuntungannya ya jelas tidak berbahaya. Yang kedua, mudah untuk dikoleksi atau mudah untuk dikumpulkan. Karena tinggal kita ambil sendiri, selesai. Kita nggak perlu meminta orang lain untuk melakukannya. Atau tidak perlu membutuhkan orang lain untuk melakukan hal tersebut. Beda dengan data darah. Harus ada orang yang bisa mengambil darahnya. Tapi kalau data urin nggak perlu, ambil sendiri. Gitu ya. Jangan orang lain disuruh ngambilin gitu. Nah kemudian jumlah obat yang tidak berubah atau metabolit yang tidak berubah dalam yang dieskresikan melalui urin itu dapat dihitung atau dapat dikalkulasi melalui menganalisis berapa jumlah obat yang tidak berubah di dalam urinnya. Jadi kita bisa tahu yang dieskresikan dengan cara cek.
berapa jumlah obat yang nggak berubah di dalam urin. Kemudian samplingnya non-invasif, jadi tidak membahayakan ya, tidak menyakitkan. Kemudian kita bisa mendapatkan sampel yang banyak. Jadi beda dengan data darah. Kalau data darah itu kita harus tahu berapa sih volume darah dari subjek coba yang kita ambil. Sehingga kita tahu berapa sih maksimal dalam satu kali pengambilan. Kalau kemarin misalnya kalian pakai tikus tuh, nggak mungkin, misalnya tikus kita butuh 8 titik. Nggak mungkin kita ambilnya satu titiknya, kita ambil 5 mili. 5 kali 8, 40 mili. Habis nanti. Tikusnya belum selesai, dia sudah mati. Jadi kalau kita mau ambil data darah, kita harus pastikan berapa sih volume total darah dari subjek yang mau kita ambil. Makanya kalau data darah itu semakin besar subjeknya, ukurannya semakin besar, maka akan semakin memudahkan proses pengujian farmakokinetikanya. Dan yang paling sering kalau hewan itu adalah kita menggunakan kelinci sebenarnya. Cuman kelinci itu dia agak sedikit apa ya, dia rapuh gitu loh. Jadi kalau dia stres sedikit, tiba-tiba mati aja kelincinya itu. Padahal nggak diapain, stres, mati gitu. Makanya kemarin kita menggunakan tikus juga, karena juga kalau kelinci itu dia rentan juga mudah kena jamur kayak gitu-gitu. Jadi mudah kena infeksi, sehingga perawatannya butuh kandang yang terpisah dari kandang yang kita yang ada di atas. Jadi kalau pakai urin kita bisa dapat sampel banyak. Orang itu kalau berkemih itu kan banyak, misalnya 50 mili, 100 mili, padahal yang kita pakai kemarin cuma berapa? 1 mili mungkin ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan banyak data, banyak sampel. Kalau ternyata yang ini ternyata hasilnya kok jadi aneh ya, kita bisa mengulang lagi karena sampelnya banyak. Jadi kalau data darah agak susah. Kemudian sebenarnya walaupun data urin tuh agak susah yang menentukan AUC, tapi masih bisa lah sebenarnya untuk mendeterminasi atau untuk menghitung yang namanya bioavailabilitas dari suatu obat. Cuman kita tetap biasanya lebih menggunakan data darah untuk menghitung bioavailabilitas. Kemudian merupakan informasi yang penting bagi obat-obat, terutama obat-obat yang terapinya digunakan sebagai terapi pada genital urinaria. Jadi kalau untuk obat-obat yang memang digunakan pada infeksi-infeksi mungkin saluran kemih, biasanya kita lebih mudah menggunakan metode ini. Tetapi ada beberapa kekurangan terkait dengan penggunaan data urin. Tadi yang pertama, harus ada fraksi obat yang tidak berubah yang dieskresikan melalui urin, minimal 20% yang nggak berubah. Jadi kalau kurang dari itu nggak bisa pakai data urin, hasilnya tidak akan menunjukkan yang sebenarnya. Jadi harus pakai data darah aja dibandingkan dengan menggunakan data urin. Boleh nggak sih Bu pakai data sampel biologis yang lain? Boleh saja. Kalau dia ekskresinya melalui organ tersebut, misalnya kita mau pakai empedu, kita mau pakai keringat misalnya, bisa saja. Asalkan kita pastikan bahwa memang dia diekskresikannya paling banyak melalui keringat misalnya. Jadi kita bisa mengambil sampel keringat untuk kita tentukan berapa kadar obatnya. Cuman memang tidak umum. Yang umum kita menggunakan data darah atau data urin. Kemudian teknik samplingnya atau teknik pengukurannya harus spesifik. Jadi seperti kemarin, asetosal, asam asetil salisilat, yang mau diikat atau yang mau diukur itu bentuk apanya? Apakah bentuk astosalnya yang belum terhidrolisis, ataukah bentuk asam salisilat, ataukah bentuk asam astatnya? Jadi harus tahu yang mana yang mau dianalisis nih, metabolit yang mana yang mau dianalisis. Nah, metabolit yang mana yang mau dianalisis itu kira-kira dengan menggunakan reagen apa? Sehingga bisa dianalisis. Apakah selalu menggunakan spektro, Bu? Enggak. Jadi penentuan kadar obat dalam darah atau dalam urin itu, kalau dalam darah biasanya memang kita menggunakannya enggak terlalu spektro, tapi kita bisa menggunakan HPLC. Bahkan justru yang paling banyak dipakai itu adalah HPLC dibandingkan spektro. Apalagi spektro visible ya. Kalau biasanya kita visible yang paling mudah, kayak misalnya parastamol kemarin kita pakai visible karena panjang gelombangnya visible, tapi pada kebanyakan obat mereka menggunakan spektro yang UV atau yang paling banyak menggunakan HPLC karena lebih sensitif untuk menentukan kadar obat dalam darah. Untuk data urin kebanyakan kita menggunakan spektro yang visible karena urin sendiri itu sudah ada warnanya. Kalau darah kita bisa pakai serum yang nggak ada warnanya, sehingga mungkin saja kita menggunakan panjang gelombang yang UV. Tapi kalau urin kebanyakan karena dia udah berwarna di awalnya dan biasanya akan kita berikan reagen sehingga membentuk suatu warna, maka kita menggunakan panjang gelombang yang visible.
Nah, kemudian kalau sampelnya semakin frekuens, semakin sering sampelnya, maka datanya akan semakin baik. Sama sebenarnya dengan data darah. Semakin banyak samplingnya, semakin frekuens, waktunya semakin sering, maka akan semakin mudah melihat grafiknya itu akan bagaimana. Kalau data darah akan lebih mudah melihat, oh ini kompartemen 1 atau kompartemen 2 ya. Itu akan mudah dilihat kalau kita semakin frekuens, samplingnya semakin sering. Semakin banyak titik yang kita ambil. Data urin juga sama, semakin banyak data yang kita ambil, maka akan semakin menunjukkan kurvanya itu akan jadi seperti apa. Kemudian sampel urin itu harus diambil selama berapa lama? Selama sampai batas waktu di mana hampir semua obat itu dieskresikan. Berapa lama? 7 kali T setengah. Kenapa 7? Nanti Anda akan lihat di perhitungannya di infusi intravena atau dosis ganda. Kenapa 7 kali T setengah? Karena pada saat itu 99% dari obat itu sudah ada dalam sistemik kita. Jadi paling nggak 99% sudah terabsorpsi, maka 99% itu sudah terekskresi juga. Jadi itu yang kita ambil sebagai waktu pengambilan sampel. Jadi kalau kayak kemarin Astosal misalnya ya, T setengahnya 3 jam atau 4 jam, maka kita akan mengambilnya selama kurang lebih 21 sampai 28 jam seharian. Makanya samplingnya manusianya subjek cobanya itu ya benar-benar puasa. Nggak boleh makan selama 24 jam, tapi dia boleh minum. Tapi minumnya juga dibatasin. Nggak boleh yang berwarna, nggak boleh terlalu asam atau terlalu basah. Kenapa? Karena ternyata ekskresi obat melalui urin itu dipengaruhi oleh pH. Dan dipengaruhi juga oleh volume. Jadi dipengaruhi pH. Makanya kenapa nggak boleh minumnya air putih aja gitu. Yang kira-kira cairannya tidak mempengaruhi jumlah obat yang terekspresikan. Karena kalau di urin itu obat-obat yang lebih mudah terekspresikan ketika dia dalam bentuk keadaan yang tidak terdisosiasi atau tidak terion. Nah, kalau obatnya basah, kalian minum minuman yang asam, dia terion, semakin banyak yang diekskresikan. Atau sebaliknya, obatnya itu asam, kemudian kalian minum minuman yang asam, nggak terekskresi obatnya, harusnya dapat obatnya, malah nggak bisa dapat. Karena kita mengkonsumsi minuman yang pengaruhi pH urinnya. Kemudian volume juga mempengaruhi. Makanya kenapa subjek coba itu harus mengambil semua volumenya sampai titik tetes terakhir. Jadi harus dihitung dulu jumlahnya berapa nih volumenya, baru setelah itu diambil 1 mili untuk pengukurannya. Tapi harus diukur dulu, oh 54 mili. Catat 54 milinya, baru boleh dibuang sebagian. Sebagian lagi dipakai untuk pengukuran. Jadi mungkin disisakan 5 mili atau disisakan 10 mili untuk pengukuran. Tapi lainnya bisa dibuang setelah kita mencatat berapa volume yang sebenarnya. Volume total dari pengambilan tiap-tiap waktu. Sehingga instruksinya ini, jadi pokoknya harus sampai habis ya kandung kemihnya ketika berkemih. Jadi nggak boleh menyisakan nanti setengah jam lagi nih berkemih lagi nih, disimpan dulu ya untuk setengah jam berikutnya tuh 2 jam lagi nih harus berkemih, simpan dulu lah supaya nanti bisa berkemih, nggak boleh. Jadi karena pada saat itu ya harus yang saat itu dikeluarkan. Nanti 2 jam lagi ya cek aja keluar atau enggak. Kalau nggak keluar, tunggu jam berikutnya. Tunggu sampai dia keluar, catat waktunya, catat volumenya. Jadi itu yang dilakukan ketika kita menggunakan data urin. Sampai habis pada waktu itu. Kalau data darah nggak mungkin ya, ambil darahnya sampai habis gitu ya. Jam berikutnya mati hewannya udah. Belum sampai jam berikutnya udah nggak ada hewannya nanti ya. Jadi kalau urin begitu. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya secara skemanya secara umum, maka ini adalah suatu obat dalam darah yang masuk dengan menggunakan rute, bisa rute intravaskular atau ekstravaskular. Kemudian dari jumlah obat yang masuk dalam tubuh kita ini, sebagian akan dikeluarkan atau dieskresikan melalui urin. Sehingga muncullah jumlah obat yang dieskresikan melalui urin atau nanti kita kenal dengan DU. Dan karena eliminasi obat itu adalah perpaduan atau penjumlahan atau kumulatif dari metabolisme dan ekskresi, maka ada juga beberapa obat yang akan dimetabolisme dengan tetapan laju metabolisme tertentu. Yang kita kenal dengan KM atau nanti mungkin
Kalau dia melalui selain renal, nanti namanya adalah KMR, tetapan laju eliminasi non-renal. Sehingga Anda akan mengenal ini tadi kan, akan mengenal di persamaan mungkin di data darah ada, tetapan laju eliminasi itu sebenarnya akan sama dengan tetapan laju ekskresi dan tetapan ditambah dengan tetapan laju metabolisme. Atau pada jurnal yang lain, ada beberapa pustaka yang lain, mereka menuliskan bahwa tetapan laju eliminasi itu merupakan tetapan laju ekskresi melalui renal plus tetapan laju eliminasi non-renal, KMR. Jadi penjumlahan dari itu. Jadi nanti yang kita hitung, yang kita dapatkan itu dari data urin kita itu adalah ini XU atau DU, jumlah obat yang dieskresikan melalui urin. Dengan tetapan laju ekskresi tertentu. Jadi kalau kemarin ada praktikum, Anda akan punya data ini, punya data waktu, punya data volume urin. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung jumlah obat. Dari spektro Anda punya nilai konsentrasi. Kan kita bikin kurva baku dulu. Setelah bikin kurva baku, kita masukkan sampel kita ketemu konsentrasi. Jadi Anda punya data waktu, data volume urin, data konsentrasi. Untuk apa? Menghitung jumlah obat yang dieskresikan. Kita bisa sebut A, kita bisa sebut X, kita bisa sebut D. Jadi ada beberapa jurnal itu menyebutkan, beberapa pustaka menyebutkan dengan huruf yang berbeda-beda. Kalau data darah selesai sampai konsentrasi, Anda nggak perlu mencari berapa jumlah obat yang dieskresikannya, tapi karena ini urin, maka nggak ada konsentrasi di data urin. Yang ada adalah jumlah obat yang dieskresikan. Dengan cara bagaimana mengalihkan volume urin dengan konsentrasi yang dapat dari persamaan regresi yang didapatkan dari spektro tadi, hasil spektronya. Makanya kenapa volume urin jadi penting, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dilebihin juga, karena kan pengaruhi berapa jumlah obat yang dieskresikan. Jadi kalau kita nggak ngambil semua, maka nilai ini akan salah. Ketika nilai ini salah, maka nanti akan perhitungan ke belakangnya akan salah juga. Kalau coba kita gambarkan, kita ambil tiap waktu sampai waktu ke N, nanti kalau kita gambarkan kurvanya kan seperti ini, antara waktu versus jumlah kumulatif obat yang dieskresikan. Lama-lama itu akan tunak ketika terjadi 7 kali T setengah. Itu artinya sudah semakin apa ya? Semua obat itu sudah hampir semua obat dieskresikan secara sempurna. Jadi itu sudah kumulatif. Sehingga ini akan menunjukkan juga jumlah obat di dalam darah. Jadi dalam darahnya begini, kalau intravena ya, ini jumlah obat dalam urinnya. Jadi kalau darahnya semakin lama dia semakin turun, di urin semakin lama dia semakin naik. Semakin banyak yang dieskresikan kalau T-nya semakin panjang. Tapi kalau di dalam darah, semakin banyak T-nya, jumlah obat yang dalam darahnya semakin turun. Jadi akan berkebalikan antara darah dengan urin. Nah, untuk menghitung tetapan laju eliminasi, kita menggunakan dua macam cara. Yang pertama adalah tetapan laju ekskresi, yang kedua adalah sigma minus. Kemarin pakai yang mana ketika praktikum? Pakai yang tetapan laju ekskresi atau pakai sigma minus? Sigma minus. Iya. Nanti kalian akan tahu kenapa sih kok pakai sigma minus ya. Apa sih kelebihannya kalau kita menggunakan sigma minus? Dibandingkan kalau kita pakai tetapan laju yang ekskresi. Kita bahas yang pertama dulu, model atau metode tetapan laju ekskresi. Atau kadang ada beberapa pustaka atau buku yang menyebutkan dengan metode midpoint time. Loh, kenapa kok pakai midpoint time? Karena ternyata waktu yang dipakai adalah waktu tengah atau T bintang nanti apa namanya? Kalau kita menuliskannya itu di apa ya? Diterjemahkan atau dituliskan dengan T bintang. Jadi ada bintang di atasnya. Ini adalah waktu tengah atau midpoint. Sehingga nanti ketika kita melakukan regresi, regresinya bukan T lagi X-nya, tapi X-nya adalah T bintang atau midpoint time-nya ini. Jadi dia merupakan waktu tengah di mana di antara waktu
periode waktu pengambilan sampel. Jadi misal nih, waktu yang pertama adalah jam ke-1, waktu kedua adalah jam yang ketiga. Berarti T tengahnya berapa? T bintangnya berapa? Di antara 1 dengan 3, yaitu 2. Jadi itu adalah T bintang. Jadi kalau di metode ini kita nggak bisa pakai T yang tertulis pada hasil pengambilan sampelnya. Jadi misalnya T yang pertama itu adalah atau yang ini aja agak susah sedikit, 1,5 misalnya, 1,5 jam. T yang pertama, T yang kedua itu adalah 4 jam. Itu T yang kedua. Sehingga nanti T bintangnya berapa? T bintangnya itu adalah T di tengah-tengah antara 2 periode pengambilan sampel. Maka T bintangnya adalah di tengah-tengah antara 1,5 dengan 4. Jadi itu adalah T bintangnya. Sehingga berapa kira-kira T bintangnya? Kalau di antara 1,5 dan 4. 2,75. Iya, jadi di antara itu ya, sehingga T bintangnya menjadi 2,75. Jadi 1,5 tambah 4 dibagi 2. Sebenarnya gitu aja. Tapi nanti ada lagi, selain T bintang, ada lagi yang satunya, yaitu delta T. Kalau delta T itu adalah selisihnya. Jadi antara 1,5 dengan 4, selisihnya berapa? Selisihnya 2,5. Nanti ada ya. Jadi kalau di laju ekspresi ini harus aware sama 2 tipe T. 1 T bintang, midpoint-nya. Yang satunya adalah delta T. Jadi pada saat tetapan laju ekspresi, sama ya, jadi obat itu akan dikoleksi, urin akan dikoleksi pada waktu-waktu tertentu, sehingga nanti konsentrasi obat akan dianalisis, kemudian kita akan menghitung berapa jumlah obatnya. Dari situ kita akan menghitung berapa laju obat yang dieskresikan melalui urin pada setiap kali sampling. Jadi kita akan menentukan ini sebenarnya, DDU per DT. Berapa laju obat yang dieskresikan per satuan waktunya. DU adalah jumlah obatnya, T adalah waktunya. Itu yang akan kita hitung pada metode ini. Sehingga nanti kurva yang mau kita buat itu adalah kurva antara T bintang sebagai X dan DDU per DT sebagai Y-nya. Jadi bukan lagi T versus CP. Tapi T bintang versus ln dari DDU per DT. Itu kalau pada metode laju ekskresi. Jadi bedanya kalau T tadi kan waktunya, jadi pas ngambil jam berapa itu adalah T-nya. Tapi kalau pada metode laju ekskresi, karena kita menghitungnya laju berapa kecepatan ekskresi per waktu, maka kita waktunya itu adalah antara waktu yang pertama dengan waktu yang kedua, yang kita kenal dengan T bintang. Dan ketika clearance renalnya itu konstan, maka laju ekskresinya itu akan sama, akan proporsional dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Dan plottingnya mirip seperti plotting T versus CP. Cuman X-nya adalah T bintang, Y-nya adalah ln DDU per DT, karena kita pakai kertas semi logaritma. Jadi kertasnya itu sudah ln, sudah log. Jadi kita tinggal masukkan nilai DU per DT-nya pada kertasnya. Tapi kalau regresinya tetap Anda ln-kan dulu, baru Anda regresi. Kemudian pengukuran dari laju ekskresi urin itu akan merefleksikan berapa rata dari konsentrasi dalam plasma selama waktu pengambilan sampelnya. Jadi karena ini pakainya T bintang, maka itu akan sama dengan rata konsentrasi dalam plasma pada waktu tersebut.
Dan kenapa kita menggunakan T bintang? Karena sebenarnya laju ekskresi obat melalui urin itu nggak bisa dihitung kalau itu T-nya langsung pada T tersebut. Namanya laju itu pasti harus ada 2T yang minimal ada 2T yang yang mempengaruhi. Sehingga makanya kenapa T yang dihitung adalah T bintangnya. Dan biasanya pada prakteknya ketika kita mengumpulkan data urin itu kadang melebihi waktunya. Jadi harusnya tek waktu ini, kalau data darah kan cepat ya ambil darahnya, tapi kalau urin kan kita butuh waktu untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, sehingga biasanya itu memang, dan orang berkemih itu kan nggak mungkin tiba-tiba tek langsung keluar, langsung masuk di kandung kemihnya banyak pada saat itu kan nggak. Jadi itu butuh proses. Sehingga memang kita pakainya akhirnya rentang. Ketika kita pakai interval atau pakai rentang, makanya kita menggunakan T tengah. Sehingga itu akan sama dengan konsentrasi obat rata-rata. Sehingga kalau kita gambarkan modelnya, skema modelnya, ini ya IV dulu ya. Jadi ini misalnya suatu obat diberikan secara intravena, dan dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kan, masuk ke dalam sistemik. Jumlah obat dalam darah itu akan sama dengan konsentrasi obat dalam plasma dikalikan dengan volume distribusi. Kemudian ini akan diekskresikan melalui urin dengan tetapan sejumlah KE. Sehingga muncullah jumlah obat yang diekskresikan melalui urin. Nah, sehingga tetapan laju ekskresi per satuan waktu, jadi tetapan laju ekskresi obat dalam urin per satuan waktu, itu akan sama dengan DB ini dikalikan dengan tetapan laju ekskresi, KE kali DB. Nah, Anda belajarkan tadi bahwa dalam data urin, tetapan laju ekskresi itu juga dia sama mengikuti kinetika order reaksi ke 1. Dan Anda sudah pelajari di data darah bahwa nilai dosis atau jumlah obat dalam plasma itu akan sama dengan, jadi obat itu DB, dosis itu akan sama dengan DB dikali DB 0 dikali E pangkat min KT. Sehingga persamaan ini akan menjadi DDU per DT sama dengan KE kali DB 0 E pangkat min K kali T. Nah, karena kita mau hilangkan E-nya, maka kita len atau logkan. Tapi saya lebih prefer Anda menggunakan yang len. Sehingga nilainya akan menjadi len DDU per DT sama dengan len KE kali DB 0 min K kali T. T di sini adalah T bintang. Jadi ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya. Sehingga kalau ada gambar di kertas semilogaritma, X adalah T bintang, Y adalah DDU per DT yang sudah Anda lenkan. Jadi kalau digambar, karena gambarnya pakai semilog, nah Anda nggak perlu lenkan. Tapi ketika menghitung persamaan regresi, lenkan. Kecuali ada gambarnya di kertas grafik biasa, ya nilai lennya yang harus Anda masukkan. Jadi ketika Anda menggambarkan di kertas semilogaritma yang sudah kertasnya itu sudah semilog, sudah log kertasnya, Anda masukkan nilai aslinya. DU per DT-nya yang dimasukkan. Tapi ketika regresi, lenkan dulu, baru regresikan. Jadi ini ya, T bintang versus DDU per DT. Slope-nya sama dengan min K, sama seperti data darah. Karena persamaannya len KI kali DB0 min K kali T. Jadi Y sama dengan BX plus A. B-nya adalah min K. X-nya adalah T. A-nya adalah ini. Ini adalah intercept-nya. Jadi ini yang perlu diingat. Kalau Anda dapat soal, ternyata Anda dapat soalnya masih nilainya T,
kemudian CP sama volume urin. Berarti Anda harus cari dulu DU-nya berapa. Dengan cara bagaimana? Kalikan volume dengan konsentrasi. Tapi kalau ternyata Anda sudah dapat nilai DU-nya, Anda tinggal cari parameter yang lain. Jadi ada parameter T bintang, ada parameter delta T, ada parameter DDU per delta T. Baru Anda lenkan. Baru Anda regresikan T bintang versus len DU per delta T. T bintang adalah nilai waktu tengah antar dua pengambilan sampel, sedangkan delta T adalah selisih antara waktu keduanya. Jadi tadi misalnya antara 1,5 sama 4, 2,75 itulah T bintang. Tapi delta T-nya berapa? 4 dikurangi 1,5, 2,5. Jadi ini adalah angka yang berbeda. Cara menghitungnya berbeda antara T bintang versus delta T. Delta T dipakai untuk apa? Untuk menghitung nilai DU per delta T-nya. Sehingga nanti bisa kita lenkan sebagai parameter Y. Bisa dipahami ya, sampai di sini tuh harus dipahami konsep ini karena ini agak rumit memang kalau yang menggunakan data urin. Sehingga nanti setelah Anda regresikan, Anda dapat persamaan seperti ini. Samanya kan awalnya ini ya, len DDU per DT sama dengan min KT plus len KE kali DB0. Len KE kali DB0 itu adalah interceptnya, min K-nya adalah D-nya, slope-nya. Dan kalau data darah, kita bisa ngitung dengan cara ini juga, atau data urin juga bisa. Jadi kalau nggak ada persamaan regresinya, kita bisa ngitung dari mana. Selama kita punya berapa nilai DU per DT-nya dan berapa nilai T bintangnya, kita tetap bisa menentukan berapa nilai K-nya. Dengan cara apa? Len Y2 min len Y1 per X2 min X1 itu sama dengan nilai K-nya sudah. Jadi kalau misalnya Anda nggak punya nilai ini, Anda bisa cek. Pakai rumus yang satunya sama, data darah juga begitu. Bisa menggunakan rumus ini. Sudah kan? Dari sini Anda bisa dapat nilai apa saja. Nilai KE dapat, nilai K-nya juga dapat. Jadi dapat tetapan laju eliminasi, dapat tetapan laju ekskresi. Setelah itu tinggal mencari tetapan laju yang lainnya, tetapan laju non-renal misalnya. Gimana caranya? Kurangi. Mengurangkan dengan nilai tetapan laju eliminasi dikurangi dengan tetapan laju ekskresi. Itu adalah tetapan laju non-renalnya. Nah, kalau misalnya tetapan laju non-renalnya sama dengan tetapan laju metabolisme, maka persamaannya menjadi K sama dengan KE plus KM. Jadi awalnya persamaannya tuh ini. Jadi awalnya K sama dengan KE plus KNR. Sehingga kalau mau cari KNR adalah sama dengan K min KE. Ketika KNR-nya sama dengan KM, tetapan laju metabolisme, maka nilai K-nya menjadi KE plus KM. Ini prinsip dasar, baik data darah maupun data urin. Itu metode yang pertama, metode tetapan laju ekskresi. Berikutnya metode yang kedua, kita kenal dengan metode sigma minus atau metode jumlah obat yang tersisa yang diekskresikan. Jadi ini adalah alternatifnya selain menggunakan metode yang pertama tadi. Tapi metode ini memang terkenal lebih akurat karena fluktuasinya rendah. Tapi dia punya syarat nanti supaya ketika digunakan tuh hasilnya mendekati hasil yang sebenarnya. Nah, pada metode sigma minus ini, kita akan mengenal parameter KE per K, di mana KE per K ini merupakan fraksi dari obat yang terekskresi yang tidak berubah di dalam urin. Dan ketika KE per K kita kalikan dengan dosis, maka itu akan sama dengan jumlah obat yang terekskresikan tidak berubah melalui urin. Jadi dia pendekatannya pakai fraksi obat yang terekskresi yang tidak berubah melalui urin per waktu. Jadi kalau sigma minus ini dia pakai T yang sebenarnya sama seperti data darah. X-nya adalah T, bukan T bintang, bukan T yang lain.
Kekurangannya adalah kalau mau pakai metode ini harus pastikan bahwa semua sampel diambil hingga rentang waktu minimal 7 kali tes setengah. Jadi kalau nggak 7 kali setengah, tetap bisa dihitung, tapi hasilnya nggak akan menyerupai nilai aslinya. Jadi pasti nilainya tidak akan mendekati yang sebenarnya. Jadi tidak menunjukkan atau tidak merefleksikan nilai yang seharusnya. Kemudian semua sampel urin harus dikoleksikan untuk menghitung jumlah obat yang terekskresi melalui urin, dan untuk obat yang tes setengahnya yang panjang akhirnya butuh waktu yang lebih panjang. Jadi kalau tes setengahnya 6 jam, maka pasiennya harus puasa 42 jam. Makanya kenapa metode ini nggak terlalu disukai. Akhirnya kalau untuk obat-obat yang nggak selesai sampai 7 kali tes setengahnya, kita pakai metode yang pertama tadi walaupun dia lebih fluktuatif. Dan bisa jadi kalau kita nggak benar menggunakannya, maka ada banyak error nanti pada ketika kita mengalkulasi berapa jumlah obat kumulatifnya. Kalau pada persamaan sigma minus, pada metode sigma minus, persamaannya adalah kita menggunakan kumulatif obat. Jadi jumlah obat kumulatif yang dieskresikan tidak berubah ke dalam urin dengan menggunakan fraksi obat yang terekskresi. Fraksi obat yang terekskresinya adalah KE per K dikalikan dengan dosisnya, jadi jumlah obat yang dimasukkan pertama kali dosis obatnya, dikalikan dengan fraksi obat yang terekskresi, dikalikan dengan fraksi obat yang hilang dari tubuh kita. 1 min E pangkat min KT. Nah, karena tadi jumlah obat yang dieskresikannya butuh waktu 7 kali tes setengah, itu kan besar banget tes setengahnya. Sehingga jumlah obat yang dieskresikan itu kita simbolkan dengan DU tak hingga. Ketika DU tak hingga, nilai T-nya ini kan besar banget karena 7 kali T setengah. Sehingga nilai E pangkat min KT ini akan mendekati 0. Sehingga persamaannya kalau DU itu adalah KE per K kali D0 kali 1 min E pangkat min KT. Kalau DU-nya DU kumulatif, DU tak hingga, maka nilai ini akan sama dengan 1. 1 min 0. Karena E ketika T-nya besar, E pangkat min KT-nya akan mendekati 0, sehingga ini nilainya sama dengan 1. Sehingga DU tak hingganya akan sama dengan KE per K dikalikan D0 atau dikalikan dengan dosis. Dan karena pendekatannya adalah jumlah obat yang terekskresikan tidak berubah di dalam urin, di jumlah obat yang dieskresikan tidak berubah, maka pendekatannya pada metode yang kedua inilah DU tak hingga min DU. Jadi pendekatannya pakai ini. Karena kita ingin tahu berapa sih jumlah obat yang dieskresikan yang tidak berubah per waktu. Jadi pakai pendekatan apa? Pendekatannya pakai DU tak hingga min DU. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa jumlah obat yang tersisa yang dieskresikan. Jadi kalau yang tersisa kita harus mengurangi dengan jumlah obat awalnya. DU tak hingganya berapa, kurangi dengan jumlah obat di tiap waktunya. Sehingga persamaannya menjadi DU tak hingga min DU. Jadi masukkan DU tak hingganya itu adalah ini, dikurangi dengan ini. Ketika Anda kurangi, nilainya akan sama dengan DU tak hingga kali E pangkat min KT. Kalau kita mau hilangkan E-nya, kita lenkan. Sehingga menjadi len DU tak hingga min DU sama dengan len DU min K kali T. T-nya adalah X, Y-nya adalah len DU tak hingga min DU. Jadi Anda akan dapat berapa nilai K-nya. K-nya adalah slope-nya, ini ya. Dan Anda juga bisa mendapatkan sebenarnya nilai DU tak hingganya sebenarnya berapa. Jadi yang diregresikan antara T sebagai X versus len DU tak hingga min DU. Y-nya beda lagi. X-nya beda lagi kalau menggunakan data urin. Jadi kalau data urin, cek dulu dia metodenya metode apa. Kalau metode sigma minus, maka X-nya sama, T.
Jadi kalau di data di soal T, berarti itu kalau pakai sigma minus langsung masukkan T-nya di regresi. Y-nya adalah ln DU tak hingga min DU. Tapi kalau itu adalah metode tetapan laju ekspresi, bukan T yang Anda masukkan, ubah dulu dalam bentuk T bintang. Dan cari dulu delta T-nya. Itu ya. Jadi itu bedanya antara sigma minus dengan tetapan laju ekspresi. Sehingga plottingnya ya udah X-nya adalah waktu, Y-nya adalah DU tak hingga min DU. Caranya begini. Jadi kalau menggunakan metode yang kedua, Anda kan punya nilai DU, ada nilai T dan nilai DU. Jumlahkan dulu semua nilai DU-nya. Jadi semua kita jumlahkan dari atas waktu yang pertama sampai waktu kedua. Selama ini DU ya tulisannya, Anda jumlahkan. Menjadi DU tak hingga. Nanti Anda hitung dulu. Dari sini kemudian Anda akan menghitung kumulatif DU-nya. Jadi setelah itu nanti Anda baru menghitung berapa DU tak hingga min DU. Jadi hitung dulu kumulatifnya, misalnya Y1 pada saat pertama, yang kedua berarti Y1 plus Y2, dan seterusnya. Setelah itu Anda selisihkan DU tak hingga min DU-nya. Dengan cara bagaimana? Kurangkan. DU tak hingga ini angkanya dikurangi dengan yang pertama, Y1. Ketemu angkanya. Setelah itu, yang kedua, DU tak hingga lagi, kurangi dengan Y1, kurangi Y2 lagi. Berikut seterusnya sampai nilainya 0. Harus ketemu 0 pada T yang terakhir. Kalau Anda nggak ketemu 0, berarti perhitungannya salah. Jadi harus ketemu 0. Sehingga nanti regresinya bagaimana? Regresinya semua titik. T pada semua titik kecuali yang T-nya 0. Ini nggak kita pakai untuk regresi. Jadi hanya sampai T terakhir yang dia ada angkanya. Yang masih bukan 0 hasilnya. Dah. Jadi Anda ln-kan atau Anda log-kan, Anda regresikan T versus ln DU tak hingga min DU. Atau log DU tak hingga min DU. Tapi karena kalau kita pakai log ada tambahan angka 2,303, itu ribet banget, takut kelupaan. Mending kalian pakai yang ln. Dan ini ya. Jadi sama-sama X-nya adalah langsung ketemu nilai K-nya pakai slope ini tadi ya, min K kali T. Dan setelah itu kita bisa menentukan berapa nilai DU tak hingga yang sebenarnya. Kalau tadi kan dari hasil dari hasil sampling, ini DU tak hingga dari hasil rumusnya harusnya berapa. Kemudian kalau menghitung nilai KI-nya gimana? Masih bisa. Jadi ini masih bisa digunakan untuk menghitung nilai KI-nya. Anda bisa menggunakan rumus ini, DU tak hingga sama dengan KI per K kali D0. Ini bisa Anda gunakan sebagai rumus untuk menghitung berapa nilai KI-nya. Jadi nggak langsung dapat. Tapi kalau tadi yang laju ekspresi kan langsung dapat. KI dapat, K dapat. Tapi kalau di metode sigma minus nggak bisa. Kita hanya dapat nilai K dulu pertamanya. Setelah dapat nilai K, baru kita hitung masukkan rumus yang lain. Untuk dapat nilai KI-nya. Jadi kalau pada laju ekspresi memang kita nggak melihat nilai DU tak hingga. Sehingga kita bisa menghentikan. Jadi kalau misalnya suatu obat itu kita mau cuma diambil jam sampling 10 jam, belum 7 kali tes setengah, kita lebih baik pakai yang laju ekspresi. Karena kita nggak perlu tahu berapa nilai DU tak hingganya. Kalau kita paksa sampai minus bisa nggak bisa. Tapi nanti nilai DU tak hingganya pasti salah, pasti keliru karena belum 7 kali tes setengah. Itu kekurangannya kalau kita menggunakan metode sigma minus. Jadi benar-benar kalau sigma minus DU tak hingganya harus benar. Kalau itu benar, ke belakang pasti benar. Sehingga butuh mengkoleksi data urin dengan sempurna. Dan karena metode sigma minus pakai pengurang DU tak hingga min DU, maka dia nggak fluktuatif. Jadi kurvanya itu kalau kita gambarkan itu ada nggak ya di sini sebentar.
Oh, nggak ada. Harusnya ada kurvanya. Sebentar. Jadi kalau pakai sigma minus itu kurvanya lebih smooth. Kalau pakai metode laju ekskresi, kurvanya sama seperti kalau kita pakai data darah. Terus, oh, nggak ada di sini gambarnya. Jadi kalau kemarin pengalaman Anda ketika Anda pakai metode yang laju ekskresi, pasti itu apalagi per oral ya. Kalau kita gambarkan kurvanya tuh, hmm, nggak bisa tulis ya. Jadi kalau apa namanya untuk sigma minus itu kalau pakai rata laju ekskresi itu gambar kurvanya mirip seperti kalau kita menggunakan data darah. Jadi kalau dia IV ya datanya akan turun ke bawah, kalau dia ekstravaskular datanya akan mirip seperti apa namanya data per oral. Jadi pada data darah. Tapi kalau sigma minus ini datanya itu lebih apa ya? Dia pasti akan turun. Jadi datanya itu nggak naik turun gitu. Akan turun dan turunnya itu memang sangat stabil. Jadi nggak fluktuatif seperti data urin. Kalau data urin itu kalau kita gambarkan, yaitu kalau misalnya kemarin kali ini datanya itu bisa naik turun. Kalau dia terlebih dia akan turun. Untuk menentukan ini agak susah sehingga kadang kita nggak bisa menentukan di mana bagaimana bentuk kurva aslinya kalau menggunakan tetapan laju ekskresi. Tapi kalau pakai sigma minus, datanya itu benar-benar smooth. Sehingga dia tidak cenderung tidak fluktuatif. Kenapa? Karena D tak hingga dikurangi D. Jadi pasti datanya akan turun. Nggak ada naik turun. Pasti turun karena nilai terakhirnya adalah 0. Kalau DU per DT itu nggak, datanya kan nggak ada nolnya. Sehingga dia pasti akan naik turun. Tergantung berapa volume obat, tergantung berapa nilai DU sama delta T-nya. Kalau DU-nya benar dari volume dia juga benar konsentrasinya nggak salah, maka nilai DU per delta T-nya itu nanti akan mirip hasilnya. Kalau kita hitung akan mirip hasilnya dengan sigma minus. Tapi kalau enggak ada kesalahan, maka hasilnya akan berbeda jauh antar dua metode ini. Jadi ini ya. Jadi sigma minus itu memang dia lebih sedikit fluktuatif, tidak terlalu fluktuatif dibandingkan dengan metode laju ekskresi. Dan kalau pada metode laju ekskresi, kita menggunakan proses eliminasinya order ke 0, sedangkan kalau sigma minus kita nggak bisa. Dan kalau pada laju ekskresi kita langsung dapat nilai KI-nya. Tapi kalau pada sigma minus kita nggak dapat nilai KI, harus menggunakan rumus yang lain untuk mendapatkan nilai KI-nya. Misalnya ada contoh seperti ini. Jadi suatu dosis tunggal obat IV antibiotika diberikan pada seorang wanita, berat badannya adalah 50 kg, dosisnya 20 mg per kilogram. Berarti berapa dosisnya ini? Beratnya 50 kg, dosisnya 20 mg per kilogram. Berarti berapa miligram dosisnya? 1000. Ya, jadi dosis totalnya adalah 1000. Kemudian diambil data darah dan data urin secara berkala. Nilainya seperti ini. Jadi kalau Anda punya tabel seperti ini, dan Anda diminta untuk menghitung data urinnya, maka yang harus Anda cut adalah CP-nya tidak perlu dilihat. Karena Anda pakai data urin. Kalau ternyata Anda yang diminta data darah, maka ini yang Anda coret. Jangan dilihat. Jadi tutup langsung kalau ada soal, ditutup, kerjakan yang memang diminta oleh soalnya atau diminta oleh si peminta ininya. Jadi mau data darah atau berdata urin. Ada dua-duanya di sini jawabannya. Kalau data urin, kita langsung coret yang CP. Pakai DU. Jadi kita punya
X-nya adalah waktu, Y-nya adalah DU. Tinggal mau pakai metode yang mana. Jadi pertanyaannya berapa nilai K, berapa nilai KE, berapa nilai KNR-nya. Kita coba cek dengan metode yang pertama, metode kecepatan atau laju ekskresi. Kita punya data ini T sama DU. Oke, sekarang kita butuh data apa ya? X-nya kemarin ada, X-nya tadi adalah T bintang. Jadi kerjakan dulu T bintangnya berapa. Bagaimana caranya? Bu, T bintang yang pertama kan agak susah kan? T yang pertama 0,25, pasangannya berapa? Pasangannya adalah 0 kalau yang pertama. Sehingga T bintang yang pertama adalah T tengah antara 0 dengan 0,25. Berapa? 0,125. Antara 0,25 dengan 0,5, 0,375. Antara 0,5 dengan 1, 0,75. Dan seterusnya. T bintang. X-nya ketemu sudah. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya adalah DU per delta T. DU-nya ada, delta T-nya belum ada. Berapa delta T-nya? Kita cek. Delta T yang pertama, selisih. Antara 0 dengan 0,25 selisihnya 0,25. Antara 0,25 dengan 0,5 selisihnya adalah 0,25. Antara 0,5 dengan 1 selisihnya adalah 0, maaf ini bukan 0,05 ya, 0,5. 1 dengan 2 selisihnya 1. 2 dengan 4 selisihnya 2. 4 dengan 6 selisihnya 2. Lalu bagi DU dibagi dengan DT. 160 dibagi dengan 0,25. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda cek datanya karena ini adalah IV, maka nanti kurvanya adalah turun. T bintang. Satunya adalah ln DU per delta T. Sudah. Anda regresikan. Ketemu nilai K, ketemu nilai KE. Punya nilai K, punya nilai KE, ketemu nilai KNR. Tinggal mengurangi saja K dengan KE-nya. Regresinya mau berapa, Bu? Anda boleh regresikan semua. Karena ini kompartemen 1 ya. Jadi ini kita nggak bahas yang kompartemen 2. Jadi kalau untuk data urin kita bahas yang kompartemen 1. Regresikan aja semua. Udah ketemu nilai K. Kalau K ketemu, pasti T setengah juga akan ketemu. Jadi persamaan regresinya adalah ini. Ketemu nilai B, nilai A-nya ketemu. Jadi kita masukkan aja K-nya ketemu, T setengahnya ketemu. Setelah itu untuk nyari nilai KE-nya bagaimana? Lihat nilai intercept-nya. Jadi ln KE kali DB0 akan sama dengan 6,5465. Supaya ln-nya hilang, kita anti-ln-kan. Sehingga nanti ketemu berapa nilai KE-nya. K ketemu, KE ketemu, T setengah ketemu. Setelah itu baru kita hitung nilai KNR. KNR-nya tinggal dikurangi aja. K dikurangi KE. Tapi kalau di sini nanti hasilnya menjadi negatif. Artinya apa? Artinya adalah bahwa semua obat proses eliminasinya menggunakan ginjal. Jadi nggak pakai organ yang lain sebagai organ pengeliminasi. Berikutnya, cara yang kedua. Sigma minus. Yang harus ditulis pertama kali adalah kita harus menghitung berapa jumlah DU tak hingganya. Caranya gimana? Jumlahkan dulu semuanya. Jumlahkan dari atas sampai bawah. Itu adalah DU tak hingga. Ketemu nilai 984. Baru setelah itu Anda kurangkan dengan DU pada masing-masing waktu. Jadi yang pertama 984 dikurangi 160. 824. 824 dikurangi 140. 684. 684 dikurangi 200. 484. 484 dikurangi 250. 234. 234 dikurangi 188. 46. 46 dikurangi 460. Jadi harus muncul hasil 0 pada T yang terakhir.
Dan ini nggak perlu kita telankan. Sehingga yang kita regresikan adalah antara T yang hijau ini hanya sampai T terakhir yang masih ada nilai DOTA hingga min DU. Jadi antara T versus learn DOTA hingga min DU-nya. Udah, kecuali yang terakhir ya. Pokoknya harus diingat-ingat kalau sigma minus nggak, yang terakhir nggak boleh. Tapi kalau tetapan laju ekskresi atau tetapan tadi kecepatan ekskresi, Anda boleh menggunakan titik yang terakhir juga. Ketemu hasilnya agak beda karena memang mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi nggak perlu kaget kalau hasilnya tidak sama antara tetapan laju metode kecepatan ekskresi sama metode yang sigma minus. Kita pasti pertama kali akan ketemu nilai K-nya. K ketemu nilai T setengah. Kemudian bagaimana KE-nya? Pakai rumus yang tadi. DUTA hingga sama dengan tadi kan KE per K kali DB0. Nanti Anda tinggal berapa nilai KE-nya Anda dapatkan. Jadi ketahuan KE-nya berapa. Jadi untuk dapat nilai KE-nya Anda masukkan ke persamaan ini. Anda masukkan ke persamaan ini. DUTA hingga sama dengan KE per K kali D0. Anda masukkan KE-nya, Anda masukkan K-nya. D0-nya adalah dosisnya. Jadi nanti ketemu nilai KI-nya berapa DOTA hingga kan Anda dapatkan dari persamaan kurva regresinya ada nilai DOTA hingga, K-nya Anda dapatkan dari persamaan regresi juga, D0-nya adalah dosis, ketemu nilai KI. KI ketemu Anda bisa menemukan nilai KNR-nya. Nah, biasanya mahasiswa itu suka salah mengartikan ini pakai metode, kalau misalnya metode sigma minus ngerjakannya pakai kecepatan ekskresi atau harusnya pakai kecepatan ekskresi mengerjakannya pakai sigma minus, sehingga akhirnya dari awal salah, dari akhir sampai akhir pun akhirnya salah. Jadi dulu kalau kita bikin soal IC itu nilainya banyak yang nol akhirnya. Jadi kalau enggak nilai ongkos nulis aja 20. Karena awal milih metodenya salah sampai bawah salah semua. Tapi sudah mulai beberapa tahun ini kita pakai sistem yang MCQ. Cuma kalau MCQ itu ya gitu, tetap sama kan Anda harus ngitung gitu, Anda tetap harus menghitung, tetap harus melakukan regresi, sehingga wajib syaratnya untuk farmakokinetika itu adalah punya kalkulator yang bisa regresi. Karena pada saat ujian, ya Anda nggak boleh buka HP kan, yang boleh hanya buka kalkulator. Jadi kalkulatornya harus kalkulator yang saintifik, bukan kalkulator yang cabi-cabian itu. Yang kita pakai untuk cuma ngitung plus minus bagi itu ya, kali gitu, enggak. Jadi harus yang bisa digunakan untuk regresi. Baik, sampai di sini. Ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan materi ini. Jadi ada 2 metode tadi. Silakan. Tanya, Ibu. Iya. Iya, silakan. Saya masih bingung yang soal bawahnya itu kan ada pertanyaan berapakah jumlah kumulatif obat yang sudah diekspresikan pada jam ke-24. Itu caranya bagaimana ya, Bu? Nah, itu berarti yang mana ini? Yang pertanyaan pertama atau yang ini ya? Pertanyaan kedua ya kayaknya tuh. Iya, Ini yang kan? kedua. Oh, Iya. sudah baca yang ini. Oke. Ini nanti pertanyaan untuk kalian kerjakan. Jadi minggu depan pertemuan berikutnya saya akan cek hasil yang sudah kalian kerjakan. Ini kan kita insya Allah semoga saya nggak ada acara-acara lagi, jadi kita bisa luring di kelas. Saya mau cek ini, kalian bisa atau enggak menghitung ini. Jadi kalau ini jumlah kumulatif obat yang diselesaikan pada jam ke-24. Ini nggak ada kan jam ke-24-nya? Kosong kan ya? Iya. Nah, Anda bikin dulu regresinya. Sudah bikin regresi kan? Masukkan T-nya. Oh, berarti itu langsung 24-nya langsung dimasukkan, Ibu. Ya, tapi tergantung. Nanti Anda pakai metode apa dulu? Kan nanti ini ada 2 metode. Kalau dia metodenya adalah Anda pakai langsung metode yang sigma minus, maka T-nya ya T. Tapi kalau Anda pakai metode yang MPT, itu adalah T bintang. Jadi Anda bisa masukkannya, Anda harus cari dulu T bintangnya berapa. Berarti kan 24 tuh antara 20 sama 24. Berarti T bintangnya adalah 22. Anda masukkan 22 ke kurva regresi.
ke persamaan regresinya. Jadi agak beda pendekatannya ketika kita menggunakan data sigma minus sama menggunakan metode yang kecepatan ekskresi. Ini Untuk soal ini nanti ya. untuk menentukan tahu pakai metode mana itu Oh, gimana ya? itu harus cek T setengahnya obat ini berapa. Kalau misalnya ada ya, misalnya ada di soal tuh ada T setengah obat ini adalah sekian. Cek waktu pengambilan sampelnya. Oh, ternyata T setengahnya di soalnya T setengahnya dia 8 harusnya. Tapi kok cuma sampai 32 ya waktu pengambilannya. Berarti dia belum semua, belum 7 kali T setengah. Berarti harusnya kita menggunakan metode Sigma kecepatan minus. ekskresi. Enggak, kecepatan ekskresi karena belum diekskresikan semua. Misal ya, jadi misalnya di soal tuh T setengahnya 8. Jadi misal di soal tuh ketemu T setengah sudah ada di soalnya, jadi kita nggak perlu ngitung, sudah ada di soalnya T setengah obat adalah 8 jam misalnya. Kemudian Anda cek pengambilan sampelnya, ternyata kok pengambilan sampelnya terakhirnya waktunya ke 32 jam. Waktu terakhir sampling jam ke 32. Nah, coba Anda cek. Kalau mau pakai sigma minus, kalau sigma minus itu harus minimal 7 kali T setengah. Artinya apa? 7 kali 8 jam. Artinya 56 jam. Jadi ketika dia hanya 32 jam, berarti dia belum terekspresi secara sempurna. Tidak boleh menggunakan sigma minus. Jadi harus pakai metode yang kecepatan ekskresi. Baik, Bu, sudah paham. Ya, sudah paham. Nah, tapi karena di sini tidak ada T setengahnya, maka Anda harus mengerjakannya pakai 2 metode. Karena harapan saya, ini karena masih belajar ya, kalau ujian nanti akan beda lagi. Kalau ujian saya bisa meminta hanya salah satunya aja. Tapi karena ini kita masih belajar, memastikan bahwa Anda paham, maka soal ini harus dikerjakan dengan 2 metode. Metode yang pertama adalah metode kecepatan ekskresi, yang kedua adalah sigma minus. Dan di sini Anda dapat nilainya hanya T dan DU. Jadi sudah nggak ada CP, udah pasti nilai data urin. Tinggal Anda masukkan nilai-nilainya berapa, kalau sigma minus apa, kemudian kalau tetapan kecepatan ekskresi yang bagaimana. Dan kalau Anda hitung nanti pada jam ke-24, mau Anda pakai tetapan laju ekskresi, kecepatan ekskresi maupun pakai yang sigma minus, sebenarnya hasilnya hampir sama. Jadi ini sudah bisa ya didapatkan. Jadi K, T setengah, KE, dan KNR. Sedangkan ini biasanya tricky adalah nomor E. Dan kalaupun biasanya saya keluarkan soalnya di soal-soal MCQ, biasanya soal yang ini ya agak sulit untuk ketebak nilainya berapa. Nanti kita cek bersama-sama pada pertemuan yang berikutnya setelah Anda mencoba dulu di rumah. Nanti akan salah satu atau salah dua atau salah berapa, ini ada berapa soal, akan maju untuk menyampaikan hasilnya. Dengan 2 metode. Satu metode kecepatan ekskresi dan yang kedua metode sigma minus. Kalau Anda punya waktu luang, Anda sudah pernah tahu bentuknya kertas semi-logaritma kan ya? Iya. Nah, Anda Iya, Bu. coba gambarkan, ya, digambarkan coba. Ketika menggunakan IV, gambarnya gimana sih? Kalau sigma minus, gambarnya gimana sih kalau kecepatan ekskresi? Tapi kalau IV biasanya gambarnya nggak terlalu beda, jadi pasti dia akan turun. Tapi yang akan beda jauh itu ketika per oral nanti gambarnya. Jadi kalau kecepatan ekskresi itu dia kayak kayak obat-obat per oral itu, cuma dia fluktuatif, naik turun. Tapi kalau sigma minus dia pasti akan turun karena nilai akhirnya tetap akan 0 hasilnya. Mau dia pakai intravaskular maupun ekstravaskular ya. Jadi mau intravena maupun per oral sama-sama akan turun hasilnya kalau untuk yang sigma minus. Ada lagi yang lainnya? Mau tanya lagi, Bu. Iya. Bedanya konsep K eliminasi sama K ekskresi itu bagaimana, Ibu? Saya masih bingung. Eliminasi itu, tahu nggak sih definisinya eliminasi itu apa? Eliminasi itu merupakan akumulasi dari metabolisme dan ekskresi. Jadi proses pengeluaran obat dari dalam tubuh kita itu melibatkan berbagai macam organ. Organ utamanya itu adalah ginjal.
Kalau ginjal berarti kita melibatkan ekskresi namanya. Dan juga melibatkan organ yang lain. Ada hati, ada metabolisme di sana. Makanya kenapa masuk metabolisme. Bisa juga melibatkan organ-organ yang lainnya. Empedu, keringat, dan lain-lainnya. Sehingga tetapan laju eliminasi itu merupakan kumulasi dari kerja berbagai macam organ pengeliminasi. Sehingga makanya dia bisa jadi K, E plus KNR selain ginjal, plus selain ginjal. Kalau selain ginjal itu adalah hati, maka KE plus KM. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kita bilang ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Metabolisme dan ekskresi itu adalah eliminasi. Jadi proses penghilangan obat di dalam tubuh itu adalah eliminasi, itu merupakan kerja bareng-bareng organ-organ pengeliminasi. Siapa aja organnya? Yang utama adalah ginjal. Sehingga muncul tetapan laju ekskresi plus organ yang lain. Ketika organ lainnya itu banyak, maka akan muncul tetapan laju ekskresi non-renal. KNR tadi. Tapi kalau tetapan laju, ya kalau organ pengeliminasi selain renal itu adalah hati, maka tinggal KE plus KM. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi itu adalah proses yang kumulatif. Jadi beda kalau kita bicara ekskresi, itu adalah bagian dari eliminasi. Metabolisme adalah bagian dari eliminasi. Gitu ya. Di awalnya begini. Ketika KNR-nya itu adalah hati, maka ini akan menjadi K sama dengan KE plus K. Ini prinsip dasar, mau data darah, mau data urin, ini prinsip dasarnya. Jadi ini harus kepegang. Jangan lupa dicoba ya, soalnya dicoba saya mau cek. Pokoknya minggu depan kita usahakan kita harus luring supaya kita bisa cek soalnya. Supaya kita bisa cek ini pengerjaan soalnya dan memastikan bahwa kalian paham. Karena memang kalau farmakokinetika yang kebetulan yang ini itu adalah memang tentang perhitungan. Jadi kalau perhitungannya salah, konsepnya salah, perhitungannya salah, konsepnya ketika tadi meregresikan X dan Y-nya salah, maka Anda benar-benar akan salah. Jadi udah habis gitu nilai ininya, apa namanya, nggak ada ininya sudah. Cuman memang enaknya kalau soal kita multiple choice, itu ada beberapa soal yang kita masukkan konsep-konsep data, teori-teorinya, misalnya keuntungannya, kerugiannya, kayak gitu tuh masih bisa kita masukkan. Tapi kalau dulu memang soalnya benar-benar menghitung. Jadi satu soal ada A sampai J misalnya pertanyaannya. Dari A salah, ya udah ke bawahnya salah semua. Tapi kalau Anda paham konsepnya data darah, sebenarnya data urin ini nggak beda jauh. Hanya Anda tinggal paham konsep X sama Y-nya, tergantung dari metodenya. Kalau tetapan laju ekskresi, Anda pakai kecepatan, DU per DT. Kecepatan, memang kecepatan itu adalah jumlah per waktu. DU per DT. Karena dia kecepatan, maka kita nggak bisa pakai T, kita pakainya T bintang. Yang satunya sigma minus, pendekatannya jumlah obat yang tersisa. Sehingga pakai dikurangi selisih, DU tak hingga min DU. Waktunya tetap waktu yang tadi, karena sudah dikurangi, maka T-nya adalah T. Itu aja konsepnya sebenarnya itu. Kalau untuk rumusnya pasti beda. Rumusnya pasti Anda akan bisa ngelihat ini rumus data darah atau rumus data urin. Dan karena yang mengujikan adalah orang yang berbeda, data darah yang ngajar mungkin Bu Diana, saya ngajar data urin, jadi Anda nggak akan kesulitan ketika, oh ini rumusnya rumus data urin nih. Nggak akan mungkin ketukar sama data darah. Jadi biasanya kalau ujian kita kasih rumusnya. Jadi Anda nggak perlu menghafalkan sebenarnya rumusnya. Cuman harus tahu, ini rumus data urin apa rumus data darah. Untungnya yang ngajar beda, enak. Kalau yang ngajar saya semua, misalnya Bu Diana semua, nah kalian harus bisa memastikan yang mana rumus data urin, yang mana rumus data darah. Masih ada lagi? Kalian ini besok, berarti kita ketemu lagi Kamis pagi ya, jam 7 di SDB ya. Silakan dikerjakan. Nanti yang sudah mengerjakan, kita bisa bahas di kelas bersama-sama. Setelah itu kita lanjutkan dengan yang per oral sebentar saja.
lanjut ke clearance obat. Kita selesaikan di beberapa kali pertemuan sih saya dapatnya 3 ya. Kalau kita bisa selesaikan 2 kali pertemuan, setelah itu ujian. Jadi supaya Anda materinya nggak terlalu banyak yang harus dipelajari. Tapi kalau ternyata nanti nggak bisa, ujiannya bareng sama Bu Diana. Tapi kalau saya lebih prefer enak ujian sendiri. Biar nggak terlalu banyak yang dihafal ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kuliahnya. Masih Bisa. dipikir-pikir? Iya ya. Iya bagaimana? Kenapa? Bisa diakhiri kuliahnya atau ada yang mau ditanyakan lagi?